Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para siswa kelas 9 baik A dan B. Untuk materi kali ini adalah materi tafsir. Sudah dibagikan kitabnya oleh bapak-bapak guru kemarin ya. Jadi tafsir yang digunakan itu tafsir kitabnya terbitan dari Pustaka Muhyiddin ya. Itu satu kitab berisi tafsir juz amma atau juz 30 ya. Itu yang buat pegangan kitabnya. Tafsir yang sampean pegang itu adalah ambilan dari tafsir Jalalain ya, tafsir Jalalain. Jadi tafsir Jalalain kemudian dinukil hanya tafsir yang juz ke-30-nya saja ya. Itu sudah komplit, dari ditulis suratnya dulu kemudian baru ditafsiri suratnya ya. Tafsir ini adalah tafsir Jalalain. Kenapa dinamakan tafsir Jalalain? Karena tafsir ini itu dikarang oleh dua ulama dan ulama tersebut mempunyai nama sama Jalaluddin. Makanya dinamakan tafsir Jalalain. Ingat, tafsir Jalalain, jangan dipelesetkan mencari tafsir jalan lain. Ada yang melesetkan tafsir jalan lain. Tafsir Jalalain. Tafsir ini memang umum dikaji di kalangan pesantren-pesantren khususnya di Indonesia. Jadi tafsirnya memang ringkes ya, hanya satu jilid
Satu jilid pun itu isinya 2 juz. Ya. Pengarang pertama yaitu Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian pengarang yang kedua dikarang oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Mengapa kitab ini bisa sampai dikarang oleh 2 ulama? Memang Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ketika mengarang kitab tafsir ini tidak khatam. Ketika mendapat separuh, beliau sudah wafat. Maka tafsir ini belum selesai. Saya menurut penjelasan Romo Kiai Abdul Nasyir Abdul Fattah ketika saya mengaji tafsir Juz Amma, itu ada keterangan bahwa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu mengarang kitab tafsir ini dimulai dari Juz Amma atau dimulai dari surat An-Nas dulu, kemudian An-Nas, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai mendapat separuh, yaitu sampai juz 16. Kemudian beliau wafat, maka tafsir ini belum selesai. Kemudian diteruskan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengarang kitab tafsir ini meneruskan dari Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, itu dimulai dari juz 1. Juz 1 ditafsiri sampai ketemu akhir dari penafsiran Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Maka rampung menjadi 1 jilid. Satu jilid ini terdiri dari 2 juz. Yang 1 juz mulai dari juz 1 sampai juz 15 itu dikarang oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian juz 2-nya juz 2-nya ini yang pertama itu dikarang oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Uniknya dari juz 1 dan juz 2 perbeda pengarang ini itu menggunakan metode yang sama. Maka ketika sampean lihat juz 1 dan juz 2 itu tidak ada perbedaan, padahal dikarang oleh 2 ulama yang berbeda. Tidak ada perbedaan karena yang digunakan metodenya itu sama. Metode yang digunakan Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu sama dengan apa yang digunakan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, beliau pengarang pertamanya. Uniknya lagi, ketika Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu wafat, Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu baru berusia 15 tahun. Sangat muda. Baru berusia 15 tahun. Sangat muda. Ada satu keterangan bahwa beliau, 2 ulama ini belum pernah bertatap muka, belum pernah bertemu. Bagaimana Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini bisa meneruskan tafsiran dari Syekh Jalaluddin Al-Mahalli? Beliau mendapat firasat, mendapat petunjuk dari mimpinya. Suatu saat beliau itu mimpi bertemu dengan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Atau ada yang menyebutkan dalam mimpinya beliau Syekh Jalaluddin As-Suyuti dirawui
ditekani, dirawi karo Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian dalam pertemuannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli berpesan pada Syekh Jalaluddin As-Suyuti untuk meneruskan kitabnya tafsir. Nah, jadi tafsirku iki terusno, karangno, khatamno, aku njaluk tulung. Dan kenapa? Ya, karena memang Syekh Jalaluddin As-Suyuti sebagai pengarang kedua atau penerusnya itu memang sangat cerdas, pinter, produktif juga. Ya, produktif. Karangan-karangan beliau itu banyak. Karangan beliau itu banyak sekali, produktif. Dan beliau Syekh Jalaluddin Al-Mahalli sangat cocok dengan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Itu dalam impinya. Maka beliau meneruskan. Walhasil kitab ini dikarang oleh dua Jalaluddin, maka dinamakan tafsir Jalalain. Gitu. Nah, kemudian untuk pelajaran kali ini itu diambil hanya juz 30-nya saja, maka dinamakan tafsir juz amma. Ya, tuh. Ya, kedua-duanya baik Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, beliau merupakan ulama dari Mesir, dari sama-sama dari Mesirnya. Nah, ya, sebelum kita mulai, kita kirim Fatihah dulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Usan ila sannif hadzal kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa jami'il ustadina wa li masyayikhina wa jaddatina wa li abaina wa ummahatina. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah, silakan dibuka kitabnya. Kita mulai dari suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah utawi surat Al-Fatihah. Suratul Fatihati utawi surat Al-Fatihah. Makiyatun iku bangsa Mekah. Iku sab'u ayatin, pitu pira-pira ayat. Makiyatun bangsa Mekah. Iku sab'u ayatin, pitu pira-pira ayat. Bil basmalati kelawan sartane basmalah. Bil basmalati kelawan sartane basmalah. Ingkanat lamun ana apa bismillah. Ingkanat lamun ana apa bismillah. Iku minha setengah sangking suratul Fatihah. Iku minha setengah sangking suratul Fatihah. Wasabi'atu utawi ayat kang nomor 7. Wasabi'atu utawi ayat kang nomor 7. Iku siratal ladzina, ayat siratal ladzina. Iku siratal ladzina, ayat siratal ladzina. Ila akhiriha, tumeka maring akhire suratul Fatihah. Ila akhiriha, tumeka maring akhire surat Al-Fatihah. Wa illam takun, lan lamun ora ana apa bismillah. Wa illam takun, lan lamun ora ana apa bismillah. Iku minha setengah sangking surat
suratul Fatihah iku minha setengah saking suratul Fatihah. Fasabi'atu mongko utawi ayat kang nomor 7. Fasabi'atu mongko utawi ayat kang nomor 7 iku ghairil maghdubi, ayat ghairil maghdubi ila akhiriha. Ila akhiriha tumeka maring akhire suratul Fatihah. Wa yuqaddaru lan den kira-kiraake fil awwaliha ing dalam kawitane suratul Fatihah apa kulu lafat kulu, apa kulu lafat kulu, liyakuna supaya becik ana apa ma barang utawa apa ma ayat qabla iya kana budu ing dalem sadurunge ayat iya kana budu. Iya kana budu qabla iya kana budu ing dalem sadurunge ayat iya kana budu iku munasiban kang mantesi, iku munasiban kang mantesi lahu kang lahu kedue ayat iyaka bikauniha kelawan kahanane ayat iyaka, iku lahu kedue ayat iyaka bikauniha kelawan kahanane ayat iyaka iku min makulil ibadati kang den ucapake pira-pira kawula, kang den ucapake pira-pira kawula. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah surat tergolong surat Makkiyah, bangsa Makkiyah, bangsa Mekah, karena turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih belum hijrah, masih di Mekah turunnya. Sabu ayatin, sudah masyhur bahwa suratul Fatihah itu ayatnya ada 7 ya, ada 7. Kemudian yang menjadi permasalahan atau menjadi pembahasannya di sini adalah bismillah. Kalau menurut jumhur ulama, semua ulama itu memang ya kebanyakan ngeten. Kalau menurut Imam Syafi'i ngeten ya, bismillah itu merupakan bagian dari suratul Fatihah. Nah, jadi makanya Imam Syafi'i kok sholat gak nganggo bismillah ketika membaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah, karena bismillah itu bagian dari surat Fatihah termasuk ya. Nah, tapi sebagian ulama itu ada yang berpendapat bahwa bismillah itu tidak merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, maka bagaimana ketika bismillah ini dijadikan ayat, apakah ayatnya menjadi 8 atau tetap 7? Maka ingkanat minha wasabi'atu siratal ladzina ila akhiriha. Nah, ketika bismillah itu dijadikan ayat, maka yang dihitung ayat 7 yaitu siratal ladzina ila akhiriha. Tadi ayat yang nomor 7 berarti siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, jadi seperti ini, seperti yang sampai lihat pada layar itu, nah itu kan siratal ladzina an'amta alaihim itu 6,
ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu 7. Itu kalau bismillah tidak dihitung menjadi surat yang pertama. Menjadi surat yang pertama. Maka ayat ke-6 dan ke-7 dijadikan satu menjadi ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7-nya. Wa illam takun minha, apabila bismillah itu tidak dihitung dari surat Al-Fatihah, maka ayat ke-7-nya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, seperti yang sudah ditulis pada kitab sampean itu. Halaman 1 bawah sendiri itu ada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu 7. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim dihitung 6. Bismillah tidak ada ayatnya. Pada umumnya surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sering kali diucapkan. Minimal sampean itu ngucapno ya pas wayahe salat. Pas wayahe salat. Salat kok gak gawe Fatihah, salate ora sah. Salat kok gak gawe Fatihah, salate ora sah. Semua ulama berpendapat yang sama, bahwa semua salat harus ada Fatihahnya. Dan hal yang lumrah ya. Sebenarnya Fatihah ini karomahnya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tetapi membuat orang itu tidak sadar. Memang sesuatu yang sering diucapkan itu akan mengurangi rasa karomahnya. Bukan karomahnya, rasanya saja. Koyok menungso itu beranggap wah biasa-biasa. Begitu juga dengan suratul Fatihah, sebenarnya manfaatnya itu sangat luar biasa, karomahnya itu sangat luar biasa. Bahkan Al-Quran itu disebut Ummul Quran, pok-pokane Al-Quran. Jadi Quran itu diringkes jadi surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu diringkes jadi Bismillah. Bismillah itu diringkes jadi baknya dalam lafaz bismillah. Jadi, maka disebut Ummul Quran, pok-pokane. Tapi biasa-biasa saja kita membacanya, karena itu sangat sering kita baca. Buahnya dari apa? Buahnya dari kita sering membaca, maka rasa karomahnya itu berkurang rasanya. Kitanya yang merasakan karomahnya itu berkurang. Tapi kalau karomahnya itu tetap masih luar biasa. Masih luar biasa. Wong dhisik-dhisik iku lek nambah-nambah ni mung diwacane Fatihah ngono to mandine gak karu-karuan. Banyu disebul wacane Fatihah geng nambani waras. Ya, itu Fatihah. Luar biasa karomahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Alhamdu utawi sekabehane puji iku Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Iku jumlatun jumlah khobariyatun kang bangsa khobar. Iku jumlatun jumlah khobariyatun kang bangsa khobar kusida den sejo. Kusida den sejo biha kelawan jumlah kusida den sejo biha kelawan jumlah apa sana apa asana ungelem. Apa asana ungelem. Apa asana ungelem alallahi ing atase Gusti Allah taala.
alallahi ing atase Gusti Allah taala bimazmuniha kelawan kang den simpen bimazmuniha kelawan kang den simpen apa jumlah min annahu saking setuhune Gusti Allah taala halih maha luhur sapa Allah min annahu saking setuhune Gusti Allah taala halih maha luhur sapa Allah iku malikun kang miliki li jami'il hamdi maring sekabehane puji li jami'il hamdi maring sekabehane puji li jami'il hamdi maring sekabehane puji min khalqi saking makhluk min khalqi saking makhluk au mustahiqan utawa kang ngehaki au mustahiqan utawa kang ngehaki au mustahiqan utawa kang ngehaki lian yahmaduhu krana yenta mujine makhluk ing Allah liayyahmaduhu krana yenta mujine makhluk ing Allah wallahu utawi lafat Allah iku alamun isim alam alal ma'budu ing atase zat kang den sembah bihaqqi kelawan hak bihaqqi kelawan hak. Jadi alhamdulillah itu kalamnya adalah kalam khobar. Kalam khobar itu kalam berita ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ngelem Gusti Allah. Ini bersifat umum dan mutlak bagi manusia. Cara bahasanya itu bahasa undang-undang, orang kena di otek-otek. Jadi kayak bahasa pengumuman bahwa puji itu hanya milik Allah. Maka lafadznya itu yang digunakan alhamdulillah, bukan hamidallah. Sama-sama memuji lah. Hamidallah, hamidallah, muji sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Itu beda. Kalau hamidah itu sifatnya individu, tidak umum. Maka ketika sampean mengucapkan hamidallah, maka sampean tidak memikirkan orang lain bahwa ia muji Gusti Allah atau enggak. Tapi kalau kalamnya kalam khabar, alhamdulillah, bahwa semua puji itu hanya untuk Allah, tidak terkecualikan semua makhluk itu terbebankan. Puji dari Allah. Tadi kan itu nikmat ya, kudu muji ning Gusti Allah. Jadi semuanya mendapat kesangkut sapa ae. Maka kalamnya itu kalam khobar. Kalamnya kalam khobar yang digunakan. Tujuannya apa? Untuk memuji Allah, as-sana'a, ngelem. Nanti memang segala puji itu ya Gusti Allah. Nah, kok segala puji lah, puji ku enek piro? Kok kalamnya kata-katanya kok gawe segala. Nah, puji itu ada 4, ada puji kudus ala kudus, puji kodam ala kodam, ada puji kodam ala kudus, ada kudus ala kodam. 4, dan semuanya itu adalah milik Allah. Hak milik Allah
sebagai makhluk yang menyembah, memuji ning Gusti Allah. Allah itu adalah isim alam, isim jeneng, ya jeneng sebagai Tuhan, zat isim atau jeneng sing disembah kelawan makhluk. Jadi ya, semuanya puji itu hanya untuk Allah. Tidak sampai duwe kenikmatan, dikai kenikmatan, itu kenikmatan aku mujine ning Gusti Allah. Sampean saiki kaya biasa. Tapi kalau dulu kan antara Islam dan non-Islam pada zaman jahiliyah itu sangat bertentangan. Jadi ada lafaz alhamdulillah enten wis geger. Bab wong dhisik iku zaman jahiliyah ketika mendapat kenikmatan, dadi mujine ning gone berhala, dan itu agama nenek moyangnya. Jadi masih kental budayanya. Ketika ada lafaz alhamdulillah ya heboh. Rabbil alamina wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi faradudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Sebelumnya saya minta maaf, ini saya hanya membatali dari beliau Romo Kiai Haji Hasyim Yusuf. Mungkin untuk pelajaran online atau daring, insya Allah seterusnya ini beberapa pertemuan ke depan insya Allah tetap saya batali. Nanti kalau beliaunya sudah sakit untuk daring, insya Allah akan diampu oleh beliaunya lagi. Tapi tetap semangat, tetap bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Insya Allah ada manfaat dan barokahnya. Sekian dari saya cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.